kerjasama KPU Kota Cilegon dengan iNews. Sebagai penyelenggara, kami terikat kode etik penyiaran untuk selalu patuh pada asas keberimbangan dan independensi. Selain itu perlu kami sampaikan acara ini diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Saya, Aprilia Putri, akan menjadi moderator dalam debat publik pertama dengan mengangkat tema Kota Industri untuk kita semua. Kota Cilegon. Sebagai gerbang Pulau Jawa dan penghubung Pulau Sumatera, kota ini memiliki berbagai potensi industri. Julukan Kota Baja pun tersiar hingga Asia Tenggara. Berada di tepi Selat Sunda, potensi industri dan transportasi menjadi nilai lebih bagi Kota Cilegon. Kini, sang kota industri siap menyambut pesta demokrasi. 9 Desember mendatang, 4 kandidat akan berkompetisi dalam Pilkada Kota Cilegon 2020. KPU Kota Cilegon pun telah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 297.045 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan, 43 kelurahan, dan 784 tempat pemungutan suara. Ya, hadirin dan pemirsa, langsung saja kita undang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Pasangan calon nomor urut 1 Ali Mujahidin dan Firman Mutakin. Pasangan calon nomor urut 2 Ratu Ati Marliati dan Sokidin. Pasangan calon nomor urut 3 Ie Iman Rohiman dan Awad. Pasangan calon nomor urut 4 Heldi Agustian dan Sanuji. Baik, untuk mengawali seluruh rangkaian debat publik siang hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pendiri hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk pasangan calon silakan menempati
tempat duduk yang telah disediakan. Baik, sebagai penyelenggara utama gelaran debat siang hari ini, saya mengundang ke atas panggung Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Bapak Irfan Alfi, untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat paslon nomor urut 1 beserta tim sukses atau LO yang hadir pada hari ini. Yang terhormat paslon nomor urut 2 beserta tim sukses dan LO yang hadir. Kemudian yang terhormat paslon nomor urut 3 beserta tim sukses dan LO yang hadir. Yang terhormat paslon nomor urut 4 beserta tim sukses dan LO yang hadir. Kemudian pimpinan KPU Provinsi Banten, pimpinan KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi Banten, dan juga kawan-kawan Bawaslu Kota Cilegon yang hadir pada hari ini. Hadirin sekalian, undangan yang tidak mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan debat. Tema debat kita yang pertama pada sore hari ini adalah Kota Industri untuk Semua. Kita berharap nanti masing-masing pasangan calon dapat menyampaikan visi dan misi serta programnya secara seimbang. Dan nanti dalam konteks ini kita menyampaikan dan kita akan menyimak bersama dari masing-masing pasangan calon visi misi program yang dilakukan secara dialogis nanti. Dan kami juga berharap kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang saat ini juga ikut menyaksikan secara live kegiatan ini dapat menilai dan kemudian menentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember nanti. Kami tentunya KPU Kota Cilegon berharap agar pelaksanaan tahapan pilkada di masa pandemi ini dapat dilaksanakan secara sukses, selamat, dan dapat melahirkan pemimpin yang terbaik bagi Kota Cilegon yang kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan pada kita semua. Demikian sambutan dari kami mewakili KPU Kota Cilegon. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan Alfi atas sambutannya. Baik hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air. Selaku moderator, saya hanya bertugas menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis yang ditunjuk oleh KPU Kota Cilegon. Siapa saja mereka? Yang pertama Fadlullah, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikutnya Suwaib Amiruddin, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Satdian Utomo, pakar tata kelola pemerintahan daerah. Yanu Setiawan, wakil ketua ICMI Banten. Dan yang terakhir Amas Tajudin, komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2011-2015. Hadirin sekalian, pada debat publik ini tentunya ada tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Saya sebagai moderator akan bertindak tegas bila ada dari pasangan calon yang melanggar tata tertib. Untuk memperjelas, mari kita simak tata tertib berikut ini. Tata tertib debat publik Pilkada Kota Cilegon tahun 2020. Debat dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka,
dialogis, dan bertanggung jawab. Debat dilaksanakan dengan bahasa yang santun dan pantas ditampilkan di hadapan umum. Perhitungan waktu dimulai saat salah satu paslon berbicara. Pasangan calon tidak boleh menjawab melewati waktu yang ditentukan. Jawaban harus sesuai tema yang ditentukan, fokus, dan tidak melebar. Dilarang menyerang sara, fisik ataupun persoalan yang bersifat pribadi. Dilarang membawa alat peraga ataupun atribut kampanye. Dilarang memprovokasi, mengganggu, atau menimbulkan kegaduhan ketika debat berlangsung. Pasangan calon dan seluruh undangan wajib memenuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ya, hadirin dan pemirsa Ayus di seluruh tanah air, debat publik ini menjadi penting sebagai bagian dari sosialisasi visi misi dan program calon wali kota dan wakil wali kota untuk membangun kota Cilegon 5 tahun ke depan. Sesuai nomor urut, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk memaparkan visi dan misinya selama 3 menit sesuai tema Kota Industri untuk Semua. Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Waktu akan dihitung ketika mulai berbicara, waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berada di studio beserta pemirsa di seluruh tanah air, khususnya masyarakat Kota Cilegon yang kami cintai. Perkenankanlah kami calon perseorangan atau independen dengan nomor urut 1, saya Haji Ali Mujahidin. Saya Firman Mutakin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami menyampaikan visi dan misi Rolas Karse atau 12 cita-cita Cilegon Mulia. Dengan visi perubahan Kota Cilegon lebih baik berkualitas, adil, makmur, sentosa, maju, unggul, sejahtera, dan berakhlak mulia. Selanjutnya dengan misi yang kami bawa adalah 1. Mewujudkan peningkatan tata nilai masyarakat religius, bermoral dengan mental yang kuat dan berakhlak mulia. 2. Mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang manusiawi dan istimewa. 3. Mewujudkan peningkatan kualitas mutu dan tata kelola pendidikan Cilegon cerdas, unggul, berdaya saing, dan juga berakhlak mulia. 4. Mewujudkan pembangunan ekonomi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing. 5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. 6. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan publik. Silakan Pak Firman. Terima kasih. Saya lanjutkan. 7. Mewujudkan Kota Cilegon hijau, bersih, asri, lestari, dan ramah lingkungan. 8. Mewujudkan ketahanan pangan di Kota Cilegon dengan industri perikanan, pertanian, dan peternakan. 9. Mewujudkan birokrasi yang profesional, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 10. Mewujudkan generasi emas SDM Kota Cilegon yang berkualitas, berdaya saing, unggul, dan memiliki akhlak mulia. 11. Mewujudkan destinasi wisata alam dan wisata industri yang berkearifan lokal. 12. Mewujudkan kehidupan demokrasi yang dinamis, harmonis, dan berkeadilan. Berdasarkan visi misi yang kami sampaikan, kami memiliki beberapa program yang antara lain adalah: pertama, kami ingin memperkuat peran pondok pesantren dan madrasah sebagai benteng pertahanan akhlak dan adab generasi. Yang kedua, kami ingin membuka kesempatan 2.000 lapangan pekerjaan dalam waktu 100 hari pertama. Yang ketiga adalah kami ingin melakukan revolusi terhadap pelayanan kesehatan dengan merealisasikan beberapa puskesmas menjadi rumah sakit tipe D serta mewujudkan adanya kartu cepat sehat. Yang keempat adalah kami ingin mewujudkan tempat usaha bagi UMKM, yaitu adanya area wadian di 8 kecamatan yang dilengkapi dengan gedung pertemuan, sarana olahraga, tempat arena minat dan bakat anak muda, serta tempat para pedagang bisa berusaha di situ. Yang keenam, kami ingin mewujudkan, yang kelima, kami ingin mewujudkan pendidikan gratis plus atau tidak ada lagi ke depan biaya buku LKS. Dan yang keenam adalah mewujudkan Kota Cilegon Go Technofor Smart City agar Cilegon maju dan menjadi kota yang cerdas. Hadirin yang kami hormati, demikian visi misi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Berikutnya untuk paslon nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Kota Cilegon beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Cilegon beserta jajaran,
seluruh kandidat nomor urut 1, 3, dan nomor urut 4, seluruh masyarakat Cilegon yang kami cintai. Kami pasangan calon nomor urut 2, Hajah Ratu Ati Marliati dan Haji Sohidin, ingin menyampaikan visi misi dalam debat publik kali ini dengan tema Kota Industri untuk Semua. Visi misi kami yaitu Cilegon sukses, mandiri dan berdaya saing. Sekurang-kurangnya ada 5 matra penting dalam pembangunan Kota Cilegon. Pertama, memantapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kedua, memantapkan daya saing perekonomian daerah. Ketiga, memantapkan pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keempat, memantapkan sarana dan prasarana kota yang berkualitas sebagai identitas diri sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Dan kelima, memantapkan tata kelola pemerintah yang bertanggung jawab, berwibawa, serta pemerataan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam implementasinya, visi misi yang telah kami rumuskan ini akan tercapai melalui 9 program sukses, yaitu sukses Bina Imtak Cilegon, sukses keluarga Cilegon sehat, sukses SDM berkualitas, sukses agro bahari Cilegon, sukses ekonomi kreatif digital, dan sukses Cilegon hijau, sukses birokrasi handal, sukses infrastruktur wilayah, dan terakhir adalah sukses DPWKL. Visi misi ini serta 9 program sukses yang kami rancang tentunya tetap akan terintegrasi dengan program pembangunan nasional, program pemerintahan sebelumnya, serta program pemerintahan sesudahnya, agar tercipta sinkronisasi dan sinergisitas terkait program pembangunan yang berkelanjutan. Kami menekankan pentingnya Cilegon sebagai kota industri selalu mengakomodasi seluruh kepentingan berbagai lapisan masyarakat yang mendiami kota ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masyarakat kota Cilegon yang kami cintai. Demikianlah sedikit paparan kami perihal visi dan misi serta program sukses yang telah kami rancang, semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat kota Cilegon tanpa terkecuali. Insya Allah di bawah kepimpinan kami tidak ingin melihat ada satu keluarga, ada satu lapisan, atau ada satu kelompok masyarakat Cilegon yang tertinggal. Waktu Karena Anda Cilegon habis. dengan seluruh potensinya. Waktu Anda habis, terima kasih Ibu. Visi misi yang telah kami ajukan Waktu dalam Anda habis. ini untuk kita semua. Billahi Baik, taufiq cukup. wal hidayah. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berlanjut ke paslon nomor urut 3. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Cilegon, pendamping saya Bapak Haji Awab Sarjana Hukum, pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 4. Yang saya hormati para narasumber, moderator, dan Bapak Ibu hadirin di studio iNews TV. Dan yang saya banggakan, seluruh tim pemenangan IAWAB beserta pemirsa News TV saya cintai dengan seluruh masyarakat Kota Cilegon yang tercinta. Terbentuknya Kota Cilegon pada tahun 1999 memberikan harapan untuk masyarakat yang lebih sejahtera, adil, makmur, akan tetapi setelah 21 tahun berlalu, harapan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Cilegon tampaknya penuh dengan ketidakpastian. Ini harus segera dihentikan untuk menciptakan Kota Cilegon yang maju. Dalam proses pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan, Kota Cilegon menghadapi beberapa permasalahan utama, tingginya angka pengangguran, masih banyaknya penduduk yang miskin, kesenjangan ekonomi, banjir, dan kualitas infrastruktur yang kurang baik. Jika dikelola dengan baik, keberadaan sektor industri, perdagangan, dan jasa, serta investasi harusnya mampu memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pada sektor lainnya. Untuk itu kami IAWAB mengusung visi terwujudnya Kota Cilegon yang maju berbasis industri, perdagangan, dan jasa melalui ukhuwah dan watonia. Wujudkan visi tersebut. Visi kami adalah 1. Mendayagunakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mendayagunakan sektor industri, perdagangan dan jasa yang kuat dan berdaya saing. 3. Menyalahgunakan impact dalam pembangunan SDM berbasis ukhuwah watonia. 5. Mendayagunakan tata ruang dan infrastruktur yang humanis. 5. Mendayagunakan sarana dan prasarana untuk pelayanan yang berkualitas menuju Cilegon maju. Untuk mewujudkan visi misi dan infrastruktur yang humanis, kami memiliki 7 program Cilegon maju antara lain. 1. Maju dan bersih dan tata kelola pemerintahan. 2. Maju dan profesional dalam struktur industri, perdagangan dan jasa. 3. Maju dan berilmu berpengetahuan dalam bingkai ukhuwah watonia. 4. Maju dan humanis mengelola infrastruktur. 5. Maju dalam kualitas pelayanan. 6. Maju dan tampil ketenaga kerjaan. 7. Maju berdaya saing sektor UMKM. Kami menawarkan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi Kota Cilegon saat ini. Berdasarkan pengalaman yang kami miliki, kami akan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sehingga memberikan efek positif, keadilan, kemakmuran kreatif Kota Cilegon, bebas bersama bebas awam dan maju bagi Kota Mohon maaf Cilegon. Bapak, terima kasih. Kita lanjut ke paslon nomor urut 4. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati KPUD Bawaslu Kota Cilegon, yang kami hormati Paslon 1, 2, 3, yang kami hormati moderator Mbak Prilia, yang kami hormati para panelis, yang kami hormati seluruh yang hadir hari ini di ruangan ini, dan yang saya cintai seluruh masyarakat Cilegon yang sedang menonton iNews TV, dan khususnya seluruh pendukung Heldy Sanuji yang kami cintai. Kami, Heldy Sanuji, ingin mewujudkan Kota Cilegon yang baru, Kota Cilegon yang modern, dan Kota Cilegon yang bermartabat. Cilegon baru adalah di mana pemerintah Kota Cilegon ke depan itu dapat sebagai motor penggerak, di mana perubahan harus dilakukan, perbaikan dan kualitas daripada pelayanannya. Karena konsep kami adalah bahwa ke depan pemerintah Kota Cilegon itu melayani, bukan dilayani. Dan kemudian kedua adalah bahwa Cilegon modern adalah bahwa ke depan pemerintahan Kota Cilegon ini akan menjadi adaptif terhadap teknologi, fasilitas umum, kesejahteraan dan kepuasan masyarakatnya harus dapat terukur. Dan yang terakhir adalah Kota Cilegon bermartabat. Bermartabat di sini bahwa Kota Cilegon merupakan kota santri, di mana nilai-nilai budaya, babasan, geger Cilegon pernah ada sejarah di Kota Cilegon. Maka kami ke depan ingin bersaing dengan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi ini, maka ada 5 yang akan kami lakukan. Pemerintahan yang pertama, yang kedua pendidikan, yang ketiga adalah kesejahteraan, yang keempat adalah kesehatan, yang kelima adalah peradaban. Silakan. Pemerintah yang profesional dan akuntabel, bersih dari korupsi, dan semangatnya melayani, jabatan dikelola secara profesional, dan smart city serta good governance. Pendidikan yang berkualitas, fasilitas, kemudian kesejahteraan guru kita akan tingkatkan, dan pendidikan 12 tahun. Kesehatan kita akan meningkatkan kualitas rumah sakit dan juga jaminan kesehatan BPJS bagi orang miskin. Dan kesejahteraan, pelayanan bagi orang miskin, dan peradaban kita akan menggunakan menjunjung tinggi nilai luhur agama, budaya dan adat istiadat, dan menjadikan Cilegon mempesona. Oleh karena itu kami mohon dukungan masyarakat Cilegon. Visi misi kami ini dapat menjawab semua permasalahan yang ada di Kota Cilegon. Dan kami pasangan nomor 4 pantas dan layak untuk dipilih menjadi solusi di Kota Cilegon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paslon nomor 4 sudah menyampaikan visi misinya. Baik, itulah tadi 4 visi misi dari paslon Kota Cilegon. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetap bersama kami di debat pertama Pilkada Kota Cilegon.
Kota Cilegon siap menyambut Pilkada serentak 2020. Gunakan hak pilih Anda dengan cerdas. Pilih calon wali kota dan wakil wali kota yang berkualitas. Ayo, dulur-dulur Sedanten, Rauhning TPS, tanggal 9 Desember 2020. Coblos pilihan Anda, walaupun berbeda pilihan, tetap jaga kerukunan. Ingat, 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jangan golput. Pilkada ceria Cilegon berjaya. Hai warga kota Cilegon, ada apa sih di tanggal 9 Desember? Ayo kita cari tahu. Halo Pak, Pak tahu nggak ada apa di tanggal 9 Desember 2020? Oh ya, emang ada apa Mbak tanggal 9 Desember? Nggak tahu, ada apa ya? Bu, tanggal 9 Desember 2020 bakal ada apa? Oh iya, Pilkada Kota Cilegon kan? Ada pilkada di kota Cilegon. Ya, pada tanggal 9 Desember 2020, Pilkada Kota Cilegon kembali digelar. Pastikan Anda menggunakan hak pilih dengan bijak ya, dan patuhi penerapan protokol kesehatan pada saat pencoblosan. Yuk jangan golput dan jadilah penentu kemajuan Kota Cilegon 5 tahun ke depan. Ule ke milih, masa wong boten milih. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama. Ayo. Sudahkah Anda mengenal siapa calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon di pilkada nanti? Ayo, kita kenali lebih dekat. Calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon periode 2020-2025. Nomor urut 1, Haji Ali Mujahidin SHI dengan Firman Mutakin SE. Keduanya merupakan pasangan calon dari jalur perseorangan atau independen. Nomor urut 2, Dr. Anda Hajah Ratu Ati Marliati MM dengan Haji Sohidin SH. Pasangan calon tersebut diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nomor urut 3, Haji Iye Iman Rohiman dengan Haji Awak SH. Keduanya diusung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Demokrat. Nomor urut 4, Haji Heldi Agustian SE SH dengan Haji Sanuji Pentamarta SIP. Pasangan ini diusung oleh Partai Berkarya dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ayo, gunakan hak pilih Anda dan jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 demi Cilegon yang lebih baik. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker. Halo dulur sedanten, sampun uning botak wenten rolas housing baru waktu dulur sedanten nyoblos ning TPS. Yuk ilari uning. Pertama, pemilih perahu ning TPS wajib ngangge masker. Kekali, napi kelalen, jaga jarak nih. Ketelu, sedereng langsung sampun nyoblos wenten tempat wisutangan. Kepapat, ngukur suhu badan sedereng mancing TPS. Kelima, dulur sedanten diusungi sarung tangan plastik selama nyoblos. Keenam, sebagai tanda sampun milih seniki boten ngangge celup tinta atau napi seniki di TPS. Kepitu, daftar pemilih di setiap TPS paling kata 500 pemilih. Kewalu, KPPS yang tugas dilengkapi sereng APD lengkap seperti masker, face shield, lan sarung tangan. Kesana, kangge ngehindari antrian jadwal rohai pemilih diatur sereng C pemberitahuan. Selain itu, pemilih uga diender ngangge masker, ngebate pulpen, lan ngebate identitas diri. Ke-10, TPS uga ayun disemprot disinfektan secara berkala.
Ke-11, wonten bilik khusus kangge pemilih sing suhu tubuhnya ning dhuwur 37 derajat Celcius. Ke-12, ingat nape kumpul-kumpul tebihi kontak fisik selama ning TPS. Selama dulur sedanten, patuh sareng protokol kesehatan, nape khawatir rawuh ning TPS. Pemilihan sehat, yuk milih. Ya, Anda kembali menyaksikan siaran langsung debat publik pertama Pilkada Kota Cilegon tahun 2020. Di segmen kedua ini, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis dengan durasi 2 menit. Selain jawaban paslon, kita juga akan menyaksikan bagaimana paslon lain menanggapi jawaban yang diberikan dengan durasi 1,5 menit. Dan ditanggapi kembali dengan durasi 1 menit. Hitung mundur akan dimulai ketika berbicara. Ya, sebelumnya kami telah melaksanakan pengambilan amplop pertanyaan yang disiapkan oleh KPU Kota Cilegon yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing pasangan calon, Bawaslu Kota Cilegon dan Polres Kota Cilegon. Dan amplop yang terdapat di meja di samping saya ini adalah amplop pertanyaan yang sudah diambil oleh perwakilan paslon dan masih dalam kondisi disegel. Untuk paslon nomor urut 1 kita langsung saja ambil. Ya, untuk paslon nomor urut 1 mendapatkan amplop C dan ini juga masih tersegel dan juga ada tanda tangannya. Baik, langsung saja kita buka. Baik, paslon nomor urut 1, dengarkan baik-baik. Selain sektor industri, sebagian warga Cilegon juga hidup dari sektor pertanian. Padahal pada saat pandemi COVID-19 dan resesi seperti sekarang, sektor pertanian menjadi pendukung utama ketahanan pangan dan tonggak kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, kebijakan dan program strategis apa yang dapat Ibu atau Bapak paslon tawarkan untuk mengembangkan sistem pertanian modern di lahan yang terbatas di Kota Cilegon ini? Silakan, waktu Anda 2 menit untuk menjawab dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Bahwa betul, selain sektor industri, sektor pertanian di Cilegon juga perlu digalak, seperti juga daerah lain. Ya, akan tetapi tentu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa di Cilegon areanya sudah sempit untuk pertanian. Tapi meskipun demikian masih bisa dikelola dengan baik. Jika itu dikelola secara profesional, dengan bimbingan, dengan panduan, dan yang lebih utamanya, memang kita akui Cilegon itu tidak memiliki stok pangan yang cukup. Kenapa? Cilegon tidak ada sawah, tidak ada pertanian dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti tidak ada solusi. Solusinya adalah bagaimana pemerintah ke depan siap untuk membuat BUMD, yang BUMD itu untuk mengelola industri pertanian, industri perikanan, industri peternakan, dan sebagainya. Sehingga orientasi usaha pertanian bukan berarti lahannya harus hanya ada di Cilegon. BUMD-nya punya Cilegon, lahan pertaniannya mau di Rangkas, mau di Lebak, mau di mana-mana, boleh. Yang penting hasil pangannya itu kemudian menjadi stok pangan Cilegon. Berbahaya sekali jika Cilegon lockdown. Kenapa? Ketika Cilegon lockdown, mau dari mana pakannya nanti bisa didapat. Nah, oleh karena itu, solusinya adalah kita kembangkan BUMD yang berorientasi pada pengembangan industri pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan Kota Cilegon. Baik, waktunya masih ada, mau ditambahkan? Saya kira cukup. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya untuk pasangan calon nomor urut 2, silakan menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 1. Waktunya 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya menanggapi tadi jawaban dari nomor 1. Saya hanya ingin menegaskan kembali kalau di Cilegon bukan berarti tidak ada sawah. Sawah itu masih cukup banyak karena kita ada regulasi tentang bagaimana pertanian itu tidak boleh dialihfungsikan untuk industri dan lain sebagainya. Hanya yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan pertanian ini dengan segala aspek-aspek yang diperlukan. Pertama dari sarana prasarananya, kemudian juga dari SDM-nya,
Kemudian yang berikutnya adalah pemasaran daripada hasil produk-produk pertanian. Kami dari pemerintah yang lalu, kita sudah mengupayakan hal-hal semacam itu, sehingga sampai saat ini Cilegon tidak pernah kekurangan tentang pertanian untuk beras. Nah, ini yang tentunya harus kita pikirkan. Kalau untuk BUMD terkait dengan ketahanan pangan, ini membutuhkan regulasi yang cukup tinggi dan tidak mudah karena BUMD itu akan menggunakan dana operasional yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Kita harus pikirkan dari mana anggaran seperti ini. Lebih baik kita memaksimalkan dinas terkait dengan sarana-sarana yang ada. Untuk menambahkan. Ya. Di Cilegon itu sudah banyak terdapat kelompok-kelompok tani. Kelompok-kelompok tani ini sudah diberdayakan dan mereka juga menghasilkan produk-produk yang cukup unggulan. Waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor 2. Silakan paslon nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, saya kira petani di Cilegon banyak, tapi tidak mencukupi stok hasil taninya untuk kebutuhan pangan Cilegon. Kenapa? Banyak petani di Cilegon juga yang bertani palawija, bukan bertani beras dan stok pangan. Dan saya kira lahan-lahan di Cilegon serta tanahnya sudah tidak subur lagi. Karena apa? Ini harus berhadapan dengan limbah industri dan sebagainya. Maka saya kira dengan dibuatnya BUMN itu tidak ada salahnya. Selama BUMN itu orientasinya yang pertama untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang kedua bisa menambah PAD. BUMD kan orientasinya bisa mengambil keuntungan. Nah, keuntungan itulah kemudian yang menjadi dividen yang bisa diharapkan menjadi penambahan bagi kas daerah, bagi pendapatan asli daerah. Masalah kemudian tanahnya itu mau dirangkas, mau dibilang yang masih luas, saya BUMD-nya, BUMD Cilegon, usahanya boleh mana saja. Justru yang jadi masalah ketika BUMD di Cilegon itu menjadi perusahaan yang jago kandang, tapi oleh pemerintah, itu justru yang menjadi masalah. Jadi saya kira BUMD nggak usah khawatir, itu akan memberikan keuntungan buat pendapatan daerah. Waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 3 giliran untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Barangkali paslon 3 mencoba untuk menanggapi dari paslon 1. Tentunya saya kira pertanian ini cukup digalakan kalau memang perlu, karena memang di Cilegon dalam hal ini masih memiliki beberapa lahan. Namun di sini mungkin harapan peran pemerintah. Karena lahan yang di Cilegon ini adalah barangkali sudah 40% itu sudah memiliki pengembang. Hanya dalam hal ini barangkali pemerintah punya peran untuk bagaimana lahan industri itu tidak menjadi lahan tidur. Sehingga masyarakat bukan terobsesi terhadap industri saja, tapi bagaimana bisa menciptakan lahan pertanian sehingga mereka bisa menanam baik itu padi maupun peternakan, perkebunan, sehingga dalam hal ini bisa membantu dalam rangka untuk bagaimana pangan di masyarakat Kota Cilegon. Cuman sayangnya selama ini banyak lahan tidur yang tidak tergarap oleh masyarakat. Barangkali itu tanggapan. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Dengan adanya keterbatasan lahan pertanian di Kota Cilegon, yaitu sekitar 1.600 hektar, yang notabene Cilegon adalah kota industri, yang dikuasai oleh industri adalah 66.000 hektar, maka dengan adanya lahan kosong itu, pemerintah harus memberikan leluasa kepada pihak pertanian. Dan bisa juga Tegalan itu menjadi agroponik untuk perkebunan yang bisa dipasarkan kepada mal-mal yang terdekat. Bagaimana perlindungan pemerintah kepada pertanian? Kalau pertaniannya ada tapi tidak difasilitasi oleh pemerintah, maka itu hampa belaka. Maka dengan ini... Baik, waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor 3. Selanjutnya, tanggapan dari paslon nomor 1. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, baik. Jadi saya masih tetap berpendirian pada bahwa kita harus berorientasi kepada industri pertanian. Bukan hanya sekedar bertani lagi. Kita tidak ingin masyarakat petani dijadikan produk komoditas untuk hal-hal yang boleh tanda petik negatif. Kenapa? Program-program yang ada selama ini saya kira cuma hanya kamuflase saja. Kenapa? Hanya gugur kewajiban, seolah-olah program nomenklatur sudah dilaksanakan. Intinya di lapangan tidak ada itu stok pangan Cilegon bisa mencukupi pangan Cilegon. Nggak ada sampai sekarang. Mana datanya? Berapa ton? Berapa kebutuhan masyarakatnya? Kan nggak ada. Oleh karena itu saya kira lebih baik dikelola secara profesional oleh sebuah perusahaan, badan usaha milik daerah, yang kemudian nanti menghasilkan stok pangan bagi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Masyarakatnya ada berapa, ya tinggal BUMD nanti menggerakkan itu. Soal kemudian nanti BUMD itu mendapatkan keuntungan, itu kan positif. Itu akan memberikan dividen bagi pendapatan daerah. Jadi BUMD itu banyak, bisa usaha apa saja, termasuk usaha industri pertanian. Itu sudah saatnya untuk kita kembangkan. Barangkali silakan. Baik, terima kasih.
Waktu masih berjalan, cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Untuk BUMD sebetulnya kami setuju, namun kalau sudah ada dinasnya tidak perlu lagi BUMD-nya, tentunya seperti itu. Jadi ada beberapa poin penting untuk pertanian. Memang yang paling pertama adalah bagaimana bisa mengumpulkan, karena kelompok-kelompok tani yang kami temui di lapangan ini agak sulit dalam hal mereka mendapatkan sumber daya dan teknologi yang tinggi saat ini. Jadi sangat dibutuhkan, yang pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan mereka, terus kemudian kita juga harus mereka terlibat seperti apa ke depan, dan maunya seperti apa, dan banyak metode dan cara yang harus kita lakukan. Ya, ada beberapa item seperti di daerah-daerah lain gitu, yang memang lahannya sempit. Namun apa yang disampaikan tadi juga banyak lahan-lahan tidur yang di Kota Cilegon yang masih bisa kita garap sebetulnya untuk pertanian. Mungkin tambahan Pak Wakil. Pertanian adalah ketahanan negara. Kalau kita sepakat beberapa komoditas kita mandiri Cilegon, kita akan subsidi petani. Yang kedua, pertanian bukan persoalan lahan tapi teknologi. Belanda sempit lahannya, beberapa komoditas pengekspor terbesar. Jadi kita harus pakai teknologi tinggi. Kita juga bisa melakukan pertanian berbasis pekarangan dan halaman rumah. Ini sangat strategis belum kita lakukan. Tapi mesti kita contohkan dari seluruh aparatur. Dan sangat penting kita membeli, masyarakat Cilegon membeli produk petani kita sendiri. Ini harus ada komitmen yang kuat dan contoh. Waktu Anda habis, terima kasih paslon nomor urut 4. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Berarti nomor 4 sepakat dengan orientasi industri pertanian yang saya tangkap. Soal kemudian lahannya di Cilegon, di luar Cilegon, itu saya kira soal lain. Tapi yang jelas bahwa pertanian adalah merupakan benteng pertahanan pangan masyarakat. Dan selama ini saya katakan Cilegon belum punya parameter kemampuan daya tahan pangan. Parameternya apa? Kalau memang itu punya pesawat, berapa hektar sawahnya? Hasilnya berapa ton? Berapa kebutuhan masyarakat? Sampai sekarang kan belum ada. Maka kita harus berani mengambil terobosan untuk bagaimana kita membangun BUMN, untuk membangun industri pertanian dalam rangka menyiapkan stok ketahanan pangan bagi warga masyarakat Kota Cilegon. Saya kira itu. Baik, masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Berikutnya kita langsung membuka amplop pertanyaan panelis untuk paslon nomor urut 2. Berikut adalah amplop pilihan panelis untuk paslon nomor urut 2, yaitu amplop B. Di sini masih ada tertera tanda tangan dan juga masih tersegel. Baik, saya buka. Mohon simak baik-baik pertanyaannya, paslon nomor urut 2. Limbah industri dan rumah tangga merupakan salah satu masalah utama di Kota Cilegon yang memerlukan perhatian pemangku kepentingan. Bila dikelola dengan baik, limbah juga berpotensi meningkatkan pendapatan. Pertanyaannya, apa kebijakan dan tindakan konkret yang akan dilakukan Ibu atau Bapak paslon untuk mengatasi persoalan limbah ini dan mentransformasi masalah limbah menjadi potensi pendapatan bagi masyarakat? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Memang di kota industri Cilegon itu banyak sekali limbah, dan limbah ini tentunya kita akan mencoba untuk memilah limbah-limbah yang memang masih bisa kita pergunakan. Itulah yang akan kita pergunakan, diberdayakan pada masyarakat untuk menghasilkan pendapatan. Mulai misalnya dari limbah industri dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada limbah-limbah yang memang sudah tidak bisa digunakan, ini kemudian akan kita lempar atau kan kita buang agar supaya tidak menimbulkan persoalan. Itu mungkin beberapa kebijakan-kebijakan, dan tentunya kita akan menggunakan regulasi terkait dengan limbah-limbah industri yang ada. Kalau limbah itu akan menyebabkan kemudian menjadi polusi pada Kota Cilegon, tentunya ini kita akan memberikan sanksi pada industri itu sendiri. Itu mungkin tambahan. Baik, limbah di Cilegon, terutama limbah industri, tidak ada yang tidak punya nilai ekonomis. Hanya sekarang pemanfaatannya ini yang belum maksimal. Artinya bahwa limbah yang sekarang ada itu hanya dinikmati oleh sekelompok kecil saja. Masyarakat belum menikmati secara luas. Artinya saya membayangkan nantinya ketika limbah ini diambil oleh pemerintah Cilegon, kemudian ini digunakan
digunakan untuk diolah kembali menjadi satu hal yang punya nilai ekonomis oleh UMKM kita yang ada di Cilegon. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, waktu masih ada, mau ditambahkan? Oke, betul tadi yang disampaikan oleh pasangan saya bahwa limbah ini, kalau saya sepakat bahwa limbah ini kemudian akan diatur regulasinya agar supaya masyarakat ini bisa menikmati limbah yang mana yang akan bisa digunakan untuk pendapatan daerah. Tadi tidak hanya segelintir orang mendapatkan hasil daripada limbah itu sendiri. Baik, waktu masih berjalan Ibu, cukup? Oke, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Memang benar apa di Kota Cilegon dalam hal ini, karena padat industri dan limbah itu cukup besar. Justru dalam hal ini, kalau memang pemerintah dan masyarakat bisa sinergi dalam hal ini, untuk bagaimana memanfaatkan limbah baik industri maupun limbah yang lain, tentunya ini adalah salah satu bagaimana untuk menunjang kehidupan masyarakat Kota Cilegon. Yang notabene sekarang ini masyarakat Cilegon justru dengan padat industri malah pengangguran yang lebih terbesar di Cilegon ini. Makanya kalau bisa digalakan untuk bagaimana UMKM tadi dengan peran pemerintah dan industri bisa sinergi, itu bisa menjadikan suatu solusi untuk bagaimana masyarakat Cilegon yang tidak tertampung dengan industri, yang kurangnya petani tadi, sehingga mereka bisa hidup walaupun di daerah industri yang sebenarnya. Artinya memanfaatkan limbah-limbah yang ada di Kota Cilegon. Tentunya dalam hal ini bisa menjadikan suatu karya masyarakat Cilegon sehingga memiliki ekonomis yang lumayan besar terhadap masyarakat Kota Cilegon. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Ada tambahan? Masih ada waktu? Dengan adanya produk limbah-limbah dari industri besar Kota Cilegon, semua bermanfaat. Ada bermanfaatnya itu yaitu untuk hulu dan hilir. Hulunya memproduksi produksi besar-besaran oleh konsumen. Nah, hilirnya ini untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di sektor industri kecil, home industri, diantaranya paving block. Waktu Anda habis, terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya untuk tanggapan dari paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, limbah tadi betul apa yang dikatakan dari pasangan nomor 3, ada yang bermanfaat, tadi ada yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat ini bisa menjadi ladang pendapatan baik buat pemerintah dan juga masyarakat. Makanya kami mungkin di 02, saya punya 9 program sukses terkait dengan kalau limbah yang ada ini bisa menyerap tenaga kerja. Tentunya kita berharap ini nanti menjadi ekonomi kreatif, limbah-limbah yang mungkin masih bisa kita gunakan sebagai bahan baku buat yang ada di rumah industri, home industri dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan. Makanya saya berharap nanti regulasi ini juga akan kita perketat sehingga limbah-limbah yang ada di kota industri sangat bermanfaat. Baik, masih ada waktu Ibu, mau ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 4 akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di pasal 1 perilaku daripada manusianya, kita melihat bahwa sebelum berdirinya industri tentunya ada AMDAL. Yang kami sayangkan memang di Cilegon ini masyarakat di situ adalah harusnya sebagai subjek pada saat untuk melakukan perizinannya. Tapi kondisi saat ini, Bu, mohon maaf, konteksnya masyarakat sebagian besar itu menjadi objek. Jadi banyaknya pengangguran, tadi betul apa yang dikatakan paslon nomor 2. Jadi ke depan, menurut saya apa yang dilakukan tadi sih perlu diregulasi tadi itu secepat mungkin. Ya, dan paling terakhir adalah menurut saya masyarakat sekitar situ harus dapat merasakannya. Next. Limbah ini bernilai ekonomi, bahkan mungkin sangat besar dan bisa digunakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, bahkan menciptakan lapangan kerja. Kalau akan diatur, akan kita kelola, akan kita regulasi, selama ini kenapa dibiarkan? Kenapa kita biarkan tanpa aturan regulasi yang itu bisa kita lakukan untuk mensejahterakan banyak orang? Ini yang sangat penting menurut saya, oleh karena itu
bukan hanya ke depan, selama ini dibiarkan orang berebut, yang kuat yang dapat, yang kecil yang kalah dan nggak dapat. Ini harus kita perbaiki dan kita rubah. Baik. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih paslon nomor urut 4. Waktunya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik. Terima kasih. Itulah tujuan kami membuat ekonomi kreatif. Salah satunya adalah akan mengolah limbah-limbah yang masih bisa diolah, yang bernilai ekonomis. Ini akan kita olah, akan kita masukkan dalam UMKM sebagai produk-produk yang unggulan, produk-produk yang bernilai ekonomis, dan ini adalah salah satu program kami di mana kami mencanangkan program ekonomi kreatif. Silakan. Ya. Kalau tadi dari 04 bertanya tentang regulasi kemana saja, kami sudah membuat regulasi itu dengan sebaik-baiknya sehingga tidak kemudian industri yang ada dengan semena-mena, sehingga kalau misalnya ada industri yang melakukan limbah tersebut, itu kemudian kita akan berikan sanksinya. Ada itu dalam aturannya. Itu hanya kadangkala ada di sebagian masyarakat yang menggunakan limbah itu Waktu Anda habis, terima kasih Ibu untuk tanggapannya. Saya kasih kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Bicara tentang limbah industri, saya kira sudah ada regulasi dan tata kelolanya. Undang-undang hidup, kemudian ada PP 101 yang mengatur tentang limbah itu apa saja, ada yang B3, ada yang non B3 dan lain sebagainya. Saya kira semua soal tata kelola, soal regulasi, aturan itu semuanya sudah ada limbahnya. Hanya yang jadi masalah 20 tahun Cilegon berdiri. Sudah berapa juta limbah dari perusahaan-perusahaan, baik itu baja, baik itu non baja, logam, non logam, dan itu semua bernilai, dan sampai saat ini tampaknya begitu mubazir seolah-olah tidak manfaatnya. Kenapa? Soal pemanfaatan limbah B3 itu sudah diatur, ada PP 101 yang mengatur, kemudian yang memanfaatkan siapa? Bukan pemerintah. Yang memanfaatkan itu adalah perusahaan pemanfaat. Ada pengumpul, ada pengolah, ada pemanfaat. Limbahnya jenisnya juga macam-macam, yang B3, non B3. B3-nya juga macam-macam, ada yang slag, ada yang dross, ada yang as, dan sebagainya. Saya kira semua limbah di Cilegon itu punya nilai yang begitu besar. Hanya selama ini pemerintah tidak pernah mendorong untuk bagaimana lahirnya perusahaan pemanfaat, pengumpul, atau pemusnah limbah B3 yang bisa memanfaatkan secara ekonomi dan hasilnya itu buat masyarakat dan pendapatan asli daerah. Jadi saya kira soal B3 nggak usah muter-muter kemana-mana lah. Ada aturannya, regulasinya sudah ada. Kalau Cilegon sudah bikin aturan, kayak apa aturannya sampai sekarang saya juga belum pernah lihat. Barangkali, terima kasih. Cukup, masih ada waktu? Untuk keberanian untuk menjalankan semua. Waktu Anda habis, terima kasih paslon nomor urut 1. Kembali paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih banyak atas masukan dari nomor 1 akan membuat BUMD semacam itu. Makanya ini yang akan kita tekankan agar jangan sampai tadi yang disampaikan oleh 03 hanya segelintir orang yang menikmati hasil limbah ini untuk pengembangan bisnis, tetapi tidak ada untuk kepentingan di masyarakat itu sendiri. Makanya pemerintah itu menekankan dengan aturan-aturan, dengan dinas terkait, dan juga industri itu sendiri. Dan kita berterima kasih pada industri yang sudah mematuhi aturan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada segelintir orang yang memanfaatkan limbah ini hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga masyarakat Kota Cilegon mendapat imbasnya. Itu yang kita tidak inginkan. Masih ada waktu, ada tambahan? Regulasi ini harus kuat dan harus dijalankan. Karena selama ini memang lebih dimonopoli oleh... Waktu Anda habis, terima kasih paslon nomor 2. Baik, pemirsa, debat publik pertama Kota Cilegon akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Kota Cilegon siap menyambut Pilkada serentak 2020. Gunakan hak pilih Anda dengan cerdas. Pilih calon wali kota dan wakil wali kota yang berkualitas. Ayo, dulur-dulur sedanten, Rauhning TPS, tanggal 9 Desember 2020. Coblos pilihan Anda, walaupun berbeda pilihan, tetap jaga kerukunan. Ingat, 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jangan golput. Pilkada ceria Cilegon berjaya. Hai warga Kota Cilegon, ada apa sih di tanggal 9 Desember? Ayo kita cari tahu. Halo Pak. Pak, tahu nggak ada apa di tanggal 9 Desember 2020? Oh ya, emang ada apa Mbak tanggal 9 Desember? Nggak tahu. Ada apa ya? Bu, tanggal 9 Desember 2020 bakal ada apa? Oh iya, Pilkada Kota Cilegon kan? Ada pilkada di Kota Cilegon. Ya, pada tanggal 9 Desember 2020, Pilkada Kota Cilegon kembali digelar. Pastikan Anda menggunakan hak pilih dengan bijak ya, dan patuhi penerapan protokol kesehatan pada saat pencoblosan. Yuk jangan golput dan jadilah penentu kemajuan Kota Cilegon 5 tahun ke depan. Ule ke milih, masa wong boten milih. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama. Ayo. Sudahkah Anda mengenal siapa calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon di Pilkada nanti? Ayo, kita kenali lebih dekat. Calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon periode 2020-2025. Nomor urut 1, Haji Ali Mujahidin SHI dengan Firman Mutakin SE. Keduanya merupakan pasangan calon dari jalur perseorangan atau independen. Nomor urut 2, Dr. Anda Hajah Ratu Arti Marliati MM dengan Haji Sohidin SH. Pasangan calon tersebut diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nomor urut 3, Haji Iye Iman Rohiman dengan Haji Awak SH. Keduanya diusung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Demokrat. Nomor urut 4, Haji Heldi Agustian SE/SH dengan Haji Sanuji Pentamarta SIP. Pasangan ini diusung oleh Partai Berkarya dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ayo, gunakan hak pilih Anda dan jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 demi Cilegon yang lebih baik. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker. Halo dulur sedanten, sampun uning boten wenten rolas housing baru waktu dulur sedanten nyoblos ning TPS. Yuk ilari uning. Pertama, pemilih rawuh ning TPS wajib ngangge masker. Kekali nampik kelalen, jaga jarak nggih. Ketelu, sedereng langsung sampun nyoblos wenten tempat wisutangan. Kepapat, ngukur suhu badan sedereng mancing TPS. Kelima, dulur sedanten diusungi sarung tangan plastik selama nyoblos. Keenam, sebagai tanda sampun milih seniki boten ngangge celup tinta atau napi seniki di TPS. Kepitu, daftar pemilih di setiap TPS paling kata 500 pemilih. Kewalu, KPPS yang tugas dilengkapi sereng APD lengkap seperti masker, face shield, lan sarung tangan. Kesana, kangge ngehindari antrian jadwal rohai pemilih diatur sereng C pemberitahuan. Selianiku, pemilih uga diender ngangge masker, ngebate pulpen, lan ngebate identitas diri. Kesepuluh, TPS uga ayun disemprot disinfektan secara berkala.
Kesewelas, wonten bilik khusus kangge pemilih sing suhu tubuhnya ning dhuwur 37 derajat Celcius. Kerolas, ingat, nape kumpul-kumpul, tebihi kontak fisik selama ning TPS. Selama dulu sedangkan, waktu sareng protokol kesehatan, nape khawatir rawon ning TPS. Pemilihan sehat, yuk milih. Ya, Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik pertama Pilkada Kota Cilegon tahun 2020. Sekedar mengingatkan kembali, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis dengan durasi 2 menit. Pasangan calon lainnya akan menanggapi jawaban yang diberikan dengan durasi 1,5 menit. Dan ditanggapi kembali dengan durasi 1 menit. Hitungan mundur akan dimulai ketika berbicara. Sebelumnya, kami telah melaksanakan pengambilan amplop pertanyaan yang disiapkan oleh KPU Kota Cilegon yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing pasangan calon Bawaslu Kota Cilegon dan Polres Kota Cilegon. Amplop yang terdapat di meja samping saya ini adalah amplop pertanyaan yang sudah diambil oleh perwakilan paslon dan masih dalam kondisi disegel. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 3 mendapatkan pertanyaan abjad A. Juga tertera tanda tangan dan masih tersegel. Langsung kita buka. Untuk paslon nomor urut 3, simak baik-baik pertanyaannya. Kota Cilegon memiliki posisi strategis termasuk keberadaan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Warnasari dalam proses pembangunan. Pertanyaannya, kebijakan dan tindakan apa yang dapat Anda lakukan agar keberadaan pelabuhan ini memberikan manfaat signifikan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Tentunya kita betul Cilegon memiliki ikon, salah satunya pelabuhan penyeberangan Sumatera Jawa, yaitu adalah Pelabuhan Merak. Yang tentunya selama ini menurut saya belum maksimal. Karena salah satunya itu adalah penyeberangan 2 daerah pulau, Sumatera dan Jawa, yang seharusnya dengan adanya Pelabuhan Merak kita bisa manfaatkan untuk bagaimana bisa meningkatkan ekonomi Kota Cilegon. Dalam hal ini diadakan satu fasilitas yang sesuai untuk bagaimana Cilegon, manusia yang mau dari Jakarta, mau dari Sumatera ke Jawa, tentunya bisa menarik di Kota Cilegon. Paling tidak mereka bisa istirahat, bisa sejenak, mungkin minum kopi, sehingga ada warung-warung yang sesuai, atau toko-toko yang sifatnya sejajar dengan keberadaan Pelabuhan Merak itu. Tapi selama ini kalau saya lihat dan tahu bahwa orang dari Sumatera mau ke Jawa, atau sebaliknya dari Jawa ke Sumatera, mereka hanya berhenti sejenak karena mereka hanya karena terpaksa, karena ingin melakukan sesuatu. Setelah sesuatu itu dilakukan, mereka berangkat karena menurut kami kurang begitu tertata, khususnya di wilayah Merak, di daerah-daerah pelabuhan, karena fasilitas-fasilitas yang ada ini kurang begitu menarik, kurang begitu tersedia, yang sehingga mereka hanya sebatas menyeberang dari Bakauheni ke Merak. Sehingga mereka untuk bagaimana tujuan ke Jakarta hanya sebatas mampir sejenak saja. Barangkali kalau saya mohon maaf, saya sampaikan di sini, mereka hanya karena untuk sejenak mencari WC. Setelah itu mereka berangkat lagi ke tujuan mereka. Seharusnya Cilegon, pemerintah dalam hal ini peka melihat kondisi seperti itu. Untuk bagaimana mereka bukan saja memfasilitasi, artinya kapal ataupun penyeberangan, tapi mereka bisa berhenti ataupun Waktu Anda habis, terima kasih paslon nomor urut 3. Berikutnya tanggapan dari paslon nomor urut 4 atas jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, sepakat paslon 3 ya. Jadi apa yang diceritakan adalah situasi kondisi saat ini. Namun kebijakan yang harus dilakukan seperti apa tadi pertanyaannya. Jadi memang kondisinya adalah Merak adalah the main gate of Java, pintu gerbangnya Pulau Jawa. Jadi orang tidak akan pernah bisa ke Jawa tanpa melalui Merak.
Jadi yang harus dilakukan adalah harus membuat regulasi khusus ya, karena kota kita ini terkenal kota dolar, ada 31 pelabuhan besar dan kecil, di mana pelabuhan ini memang sekali nyandar di beberapa daerah lain itu hitungannya dolar, maka kita disebut dengan kota dolar, supaya ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Kalau ditanya tadi adalah mengenai Warnasari, sepengetahuan saya dalam program RPJMD belum terrealisasi dan mangkrak yang jauh dari kata sukses. Menurut saya seperti itu, jadi belum terrealisasi di Warnasarinya. Terima kasih, itu tanggapan kami. Ada tambahan mungkin, masih ada waktu? Ya, kita sebenarnya memiliki BUMD pelabuhan. Ya, kenapa ini kita tidak memanfaatkan kerjasama maksimal? Sektor pelabuhan adalah sektor yang sangat strategis dan potensi pendapatan yang sangat besar. Ini mesti kita lakukan. Termasuk tenaga kerja di sektor pelabuhan akan kita siapkan dengan pelatihan yang ini kenapa tidak kita tawarkan? Ya, saya kira. Ya, baik, sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Sekarang waktunya paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali dari paslon nomor urut 4. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, untuk menanggapi paslon 4 tentang Warnasari barangkali ya, karena ini kalau saya tahu dalam hal ini dalam proses sebenarnya. Insya Allah, kalaupun paslon 3 akan menjadi pemimpin Kota Cilegon, ini akan kita bagaimana perhitungan dan pertimbangkan sehingga potensi pelabuhan Kubangsari bisa terwujud di Kota Cilegon ini, sehingga untuk bagaimana meningkatkan ekonomi di Kota Cilegon dalam hal ini adalah PAD untuk bisa mendongkrak lebih besar lagi di Kota Cilegon. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Masih tersisa 28 detik, mau ada tambahan? Yang kami ketahui, Pelabuhan Warnasari sampai sekarang belum terlaksana, baru ada lahannya saja. Sudah 20 tahun pemerintah Kota Cilegon belum terrealisasi untuk membangun pembangunan Warnasari. Sebetulnya mudah kalau kita membuka diri dengan investasi luar, kesepakatan MOU, yang penting masyarakat merasakan hasilnya. Pemerintah memfasilitasinya sehingga terjadilah pembangunan Kubangsari ini, Warnasari. Waktu Anda habis, terima kasih paslon nomor urut 3. Berikutnya paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Nanyakan. Ya, komentari. Ya, jadi bicara tentang pelabuhan Warnasari, Kubangsari rasanya bosan dengarnya ya. Puluhan tahun Warnasari, Kubangsari, Warnasari, urusannya jadi enggak, selesai enggak, ditangkap KPK. Kan ini jadi masalah saya kira sampai saat ini tidak ada cermin bahwa ada keseriusan memang untuk membangun pelabuhan. Lagian kalau bicara tentang efisiensi dan efektivitas, saya kira pemerintah itu ya kenapa harus jadi pedagang? Pemerintah itu fasilitator, ya. Kalau memang pemerintah punya modal, sertakan saja modalnya kepada perusahaan-perusahaan pelabuhan yang sudah jelas untung. Lihat setahun itu untungnya berapa, 2 tahun, 3 tahun berapa. Kan boleh, dibolehkan oleh undang-undang untuk pemerintah memberikan dividen. Ngambil untungnya aja, ngapain pusing-pusing. Nah, bicara soal tenaga kerja, pengangguran dan sebagainya, saya kira bukan dari sisi itulah. Itu cuma kamuflase saja. Jadi saya kira kalau saya sih berpikir boleh, kalau memang itu belum dimasukkan ke dalam RPJMD, batalkan aja tuh Kubangsari sama Pelabuhan Warnasari buat apa. Ya, sampai sekarang juga ada manfaatnya. Puluhan tahun, sudah berapa uang APBD Cilegon yang jadi korban. Ya. Bukti, apalagi ini fakta. Ya. Kubangsari sekarang geser lagi ke Warnasari, besok sari apa lagi? Dan jangan sari roti lagi. Ya, barangkali itu. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Masih tersisa 17 detik. Saya kira Cilegon punya potensi luar biasa dengan adanya Pelabuhan Merak, Kubangsari, Warnasari. Ini yang harus kita pikirkan, harus kita tingkatkan potensi-potensi untuk mensupport pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Cilegon sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Cilegon. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Berikutnya tanggapan kembali dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, tentunya sesuai dengan program Kota Cilegon dalam hal ini, salah satu menyoroti Pelabuhan Kubangsari. Ini adalah satu harapan besar bagi masyarakat tuh bagaimana terciptanya Pelabuhan Warnasari tersebut. Dan tentunya ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Terutama kita punya perusahaan BUMD di sana, yang tentunya juga perlu kita analisa di sana untuk bagaimana selain BUMD yang ada di Kota Cilegon tentang Kubangsari ini memang harapan masyarakat pada saat itu, dan kita memang lahan sudah ada. Tinggal bagaimana cara pengembangannya, bagaimana cara dalam hal ini pengelolaan Pelabuhan Kubangsari ini. Sebenarnya
tinggal bagaimana peran pemerintah sebenarnya, karena masyarakat sangat berharap dan menunggu. Baik apakah itu dikelola oleh pemerintah ataupun kerjasama dengan pihak swasta, saya kira itu tinggal teknis. Bagaimana bisa terwujud dan terciptanya Pelabuhan Kubang Sari ini menjadi. Baik, terima kasih Paslon nomor urut 3, waktu Anda habis. Selanjutnya Paslon nomor urut 2, tanggapi jawaban dari Paslon nomor urut 3, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Dan alhamdulillah saya cukup bangga Pelabuhan Warnasari dan Kubang Sari muncul dalam debat publik ini. Sehingga masyarakat Kota Cilegon juga mengetahui kenapa perlu adanya sejarah Pelabuhan Warnasari. Ini karena kita tidak mempunyai pendapatan sumber daya alam yang cukup baik Kota Cilegon. Sehingga diciptakan dalam RPJMD, RPJP itu Pelabuhan Warnasari, Pelabuhan Kubang Sari dan Warnasari masuk dalam konteks pendapatan asli daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi pada waktu itu ada kepentingan nasional sehingga yang ada di Kubang Sari harus dipindah ke Warnasari. Kita sebagai masyarakat Kota Cilegon harus bersinergi tentang kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Sehingga pada saat itu dipindahkanlah pelabuhan itu kepada Warnasari. Dan itu dananya sama sekali cukup banyak ada di pemerintah kota. Dengan luas lahan yang 45 hektar dan 98 miliar. Sedikit pun itu tidak digunakan oleh APBD dan kemudian kita berikan pengelolaannya pada BUMD. Dan hari ini sebenarnya kalau kita melihat dari sisi yang negatif, karena tidak tahu dalam perjalanan sejarah, itu kalau kita lihat di sini ada beberapa anggota dewan menghasilkan cukup banyak buat kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Hanya proses perizinan pada saat ini tidak semudah yang kita bayangkan. Waktu Anda habis, terima kasih Paslon nomor urut 2. Berikutnya Paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan untuk bagaimana keberanian pemerintah dalam hal ini untuk mewujudkan harapan daripada masyarakat Kota Cilegon dengan hadirnya Pelabuhan Kubang Sari yang berharap bisa menunjang PAD Kota Cilegon. Namun pertanyaannya, kenapa sampai detik ini juga belum ada satu kejelasan? Maka itu calon daripada paslon nomor 3, insya Allah yang akan mewujudkan Kubang Sari itu dengan sebaik mungkin untuk bagaimana kita koordinasi pusat dan daerah sehingga bisa memahami dan bisa membangun sesuai harapan masyarakat Kota Cilegon. Baik, ada tambahan, masih ada waktu 27 detik. Intinya pada saat konsep pembangunan Warnasari yang sekarang ini masih terlantar, belum jelas arah limbahnya, kami dari Paslon 3 meyakini dengan adanya fasilitas sekitar 40 hektar kurang lebih itu bisa jadikan MOU kesepakatan yang mampu mumpuni menjalankan operator di pelabuhan tersebut sehingga pemerintah mendapatkan hasilnya. Hasilnya tersebut buat masyarakat Kota Cilegon. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih Paslon nomor urut 3. Berikutnya pemirsa kita akan lanjut ke amplop pilihan Paslon nomor urut 4. Berikut ini saya ambil terlebih dahulu amplopnya. Yang dipilih adalah amplop F dan sudah perwakilan dari Paslon nomor urut 4. Kita akan langsung buka. Untuk paslon nomor urut 4, mohon simak baik-baik. Saat ini terdapat lebih dari 100 industri besar yang beroperasi di Kota Cilegon. Meski demikian, kapasitas sektor industri untuk menyerap tenaga kerja relatif terbatas. Pada sisi lain, tidak semua warga berminat bekerja di sektor industri dan memilih mengembangkan usaha mandiri. Pertanyaannya, kebijakan dan program konkret apa yang Bapak Paslon tawarkan dalam upaya mengembangkan kewirausahaan di tingkat kelurahan dengan memanfaatkan tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan industri? Terima kasih. Tadi benar apa yang disampaikan, memang kita punya 100 lebih industri, namun pengangguran kita terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 21 tahun Kota Cilegon berdiri, tahun lalu 18.383, sekarang meningkat menjadi 25.976, sangat signifikan dari angka 964,64 menjadi sekarang 12,69%. Ini menjadi tentunya salah satu sentral pokok karena konteksnya adalah Cilegon ini kota industri dengan PAD tadi 725 jika dibandingkan dengan beberapa kota di kabupaten kota.
soal pengangguran, saya kira kami sebagai masyarakat dalam hal ini ingin mendengar. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 3. Langsung saja dijawab oleh paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih pertanyaannya. Strategi kita yang pernah saya sampaikan bahwa saya akan mencoba, karena di Cilegon itu adalah padat modal, kita akan coba padat karya, makanya lahan JLU itu akan kita buatkan tempat untuk menyerap tenaga kerja dalam hal padat karya. Yang berikutnya adalah angkatan kerja kita itu adalah cukup besar, dan kita akan lihat dalam 9 program sukses yang saya buat, yaitu sukses ekonomi kreatif digital. Nah, di sanalah kita akan melakukan ada 4 kreatif, bisa ada kreatif bisnis, ada kreatif yang lainnya, agar supaya anak-anak milenial ini bisa diberikan tempat, bukan hanya dia melulu bekerja di industri. Karena tidak mudah kita bekerja di industri dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, sehingga kita menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu dengan membuat tadi adalah peningkatan event-event yang ada, kreatif berbasis komunitas, kemudian juga pengembangan Cilegon Creative Hub, dan juga penyediaan yang digital. Itu mungkin tambahannya, Pak. Baik. Bicara masalah UMKM, minat masyarakat Cilegon ini harus dibangun. Artinya kita harus merubah mindset masyarakat Cilegon untuk berwirausaha. Ini yang akan kita galakkan ke depan agar UMKM yang ada di Cilegon dan ekonomi kreatif ini akan tumbuh dengan pesat di kota Cilegon. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari paslon nomor urut 2. Berikutnya paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Mau bertanya Pak Wakil? Terima kasih. Saya paslon nomor 3. Dalam hal ini kami banyak sudah menyampaikan tentang program-program kami, visi misi kami. Yang kami ingin tanya dalam hal ini kepada paslon nomor urut 4 tadi, tentang bagaimana pengentasan pengangguran pemberdayaan tadi ekonomi memang sudah dibahas sih sebenarnya, tapi ingin ketegasan saja seperti apa dalam hal ini untuk paslon nomor 4. Barangkali itu pertanyaan. Baik, silakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah untuk wanitanya, makanya kita ingin adanya UMKM. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana kerjasama kita dengan industri untuk kain majun, sate bandeng tadi, dan kue-kue lokal. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa pengangguran di Cilegon ini banyak SD dan SMP. Tadi kita sudah juga kategorinya bahwa nanti ke depan SD, SMP, dan tidak sekolah ini bisa mereka SDM-nya kita tingkatkan dengan ahli cukur dan ahli AC. Yang ketiga adalah tadi SMA, SMK, dan aliyah. Mereka kita kerjasamakan CSR dalam bentuk ilmu, 1 industri, 5, kalau kali 70 industri sudah 3.500 kali selama setahun berarti selama 3 bulan 14.000. Dan yang terakhir adalah untuk para pensiunan. Tentunya karena kebutuhan lele di kota Cilegon aja sekarang sudah mencapai 6 ton. Jadi kita baru bisa suplai 1 ton, sisanya dari luar. Bagiannya nanti ke depan dari berbagai segmen usia insya Allah kita akan segera maksimalkan. Tambahan. Paslon nomor 4, Heldi Sanuji sudah menyiapkan program untuk mewujudkan 25.000 lapangan pekerjaan. Paling tidak 5 dinas akan kita siapkan dan CSR akan kita libatkan dengan anggaran yang sudah kita prediksi, termasuk menyiapkan rumah siap kerja dan BLK terbaik, bekerja sama dengan industri dan investasi, juga tentu pengembangan dan dukungan kepada UMKM ini kita akan lakukan besar-besaran. Baik, cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 4. Berikutnya paslon nomor urut 4 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Kita kasih durasi yang sama yaitu 30 detik. Waktu dimulai ketika Anda bicara. Good governance adalah tools untuk kepercayaan masyarakat dan industri, terutama dari kekhawatiran KKN dan premanisme. Bagaimana strategi langkah untuk mewujudkan good governance terkait dengan industri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung bisa dijawab untuk paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Silakan 30 Pak Wakil mau detik. menjawab dulu. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih pertanyaan Pak Wakil. Untuk menciptakan good government, kita selaku wali kota insya Allah ia dilantik Februari akan memberikan transparansi, birokrasi responsif
akuntabel, bebas dari korupsi, nepotisme, sehingga investasi dari luar memberikan penuh kepada Kota Cilegon karena transparansi pemerintah Kota Cilegon, sehingga menciptakan lapangan kerja dengan koordinasi membentuk BLK dengan MOU kesepakatan antara Wali Kota Cilegon dengan pihak industri, sehingga perlindungan tenaga kerja nanti bisa terakomodir dengan adanya kesepakatan, yaitu MOU yang diberikan sertifikasi oleh pemerintah dan pihak industri, sehingga tidak ada lagi pelamar pekerja dihalang-halangi oleh pihak industri karena sudah saling memahami dan saling koordinasi di bidang investasi yang akan mengangkat tenaga kerja Kota Cilegon. Oke, kita tambahkan tadi sudah saya sampaikan tentang visi misi. Salah satunya kita maju dan bersih di dalam tata kelola pemerintahan sudah pasti. Maju dan berilmu pengetahuan dalam bingkai ukhuwah watoniyah ini yang harus dipahami tentunya Bapak. Ukhuwah watoniyah ini adalah suatu kerjasama untuk bagaimana pemerintah dengan masyarakat. Yang tentunya berbicara bagaimana dengan pemerintah yang bersih tadi tentunya. Kalau menyikapi dalam hal Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor urut 3. Berikutnya giliran paslon nomor urut 4 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya juga sama, 30 detik. Dimulai ketika Anda berbicara. Oke, paslon 1 di era revolusi industri 4.0, Kota Cilegon harus berbenah untuk mengadopsi kecepatan teknologi dan informasi, khususnya untuk memberikan manfaat untuk semua masyarakat secara cepat dan tepat. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep Smart City yang akan dibawa oleh paslon 1 bersama dengan julukan industri, Kota Industri Sandang dan Kota Cilegon. Terima kasih. Baik, cukup pertanyaannya paslon nomor urut 4. Berikutnya kita akan langsung dengar jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih untuk paslon nomor 4. Kita semua tahu kita tengah menghadapi era revolusi industri 4.0. Tapi bagaimana kita mewujudkan sumber daya yang unggul di Kota Cilegon, yaitu dengan memberikan sarana prasarana untuk penunjang dalam era revolusi industri 4.0. Dan kita menyiapkan mutu SDM sehingga bisa bersinergi antara apa yang akan dihadapi yaitu revolusi industri, sehingga SDM kita akan lebih mudah dan beradaptasi terhadap perkembangan yang akan terjadi. Mungkin ditambah? Ya, jadi selain itu apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, kami juga ingin menyampaikan kami ingin semua masyarakat Cilegon jadi sarjana. Kenapa? Ketika SDM itu baik, maka akan mudah untuk adaptasi penyesuaian terhadap era 4.0. Sehingga masyarakat sudah siap pakai. Itu yang pertama. Kemudian memberikan pelatihan teknis, pelatihan keahlian, keterampilan yang mengarah kepada generasi emas. Kita ingin membangun generasi Cilegon menjadi generasi emas yang sesungguhnya siap menghadapi era apapun. Jangankan era 4.0, era-era selanjutnya tentu masyarakat dan generasi kita akan siap untuk menghadapinya. Cukup? Cukup. Baik. Terima kasih paslon nomor urut 1. Saat ini giliran paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4. Silakan, waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator, terima kasih paslon nomor 4. Tadi masih disinggung soal terkait dengan peningkatan SDM dan generasi, kemudian juga era industri 4.0. Saya ingin tanyakan, pemerintah sudah berupaya dari pusat mengupayakan adanya pendidikan gratis lewat adanya BOS, tapi masih belum meringankan beban masyarakat. Yang saya ingin tanyakan, berapa beban per siswa per tahun SMP, kemudian SD, dan berapa yang akan dialokasikan oleh APBD Kota Cilegon jika Anda terpilih? Baik, terima kasih pertanyaannya. Paslon nomor urut 1 langsung saja dijawab. Paslon nomor urut 4, waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, ini sebenarnya bukan persoalan angkanya berapa. Semua akan kita lakukan, kita hitung bersama dengan seluruh stakeholder pendidikan. Kalau kita katakan sekolah gratis, maka seluruh biaya pendidikan harus kita tanggung. Berapapun biayanya. Tapi itu perlu kita hitung bersama. Ya, BOSDA kita 1 juta per siswa. Kalau itu kurang kita bisa tambah. Jadi kita harus punya komitmen sekali sekolah itu gratis, pendidikan dasar SD, SMP, SMA gratis, harus kita hitung bersama
dan kita tanggung. Tidak boleh lagi ada pungutan. Tidak boleh lagi ada pungutan. Apa yang dipungut, kita tanggung. Apa yang masih dipungut, kita hitung dan kita tanggung. Paling tidak paslon nomor 4 punya cita-cita pendidikan 12 tahun. SD, SMP, SMA, tidak ada satupun anak di Cilegon, putra Cilegon, generasi Cilegon yang tidak lulus SMA. Dan kita akan memberikan pendidikan gratis dan kita punya anggaran 2.000 miliar APBD kita per tahun. Pada posisi pendapatan kita belum optimal, belum maksimal. Paling tidak mungkin angkanya antara 1,5 sampai 2 juta bisa kita siapkan. Kalau kemarin angkanya 1 juta, mungkin kita bisa tambah, tapi itu kita akan hitung bersama dengan jujur dan terbuka dengan seluruh stakeholder pendidikan. Ini komitmen kita. Baik, cukup? Baik, terima kasih jawaban dari paslon nomor urut 4. Boleh tepuk tangannya untuk memberikan semangat kepada pasangan calon yang sudah bertanya dan menjawab luar biasa sekali. Pemirsa, segmen selanjutnya akan ada 2 pasangan calon yang bertanya jawab. Tetaplah bersama kami. Kota Cilegon siap menyambut Pilkada serentak 2020. Gunakan hak pilih Anda dengan cerdas. Pilih calon wali kota dan wakil wali kota yang berkualitas. Ayo, dulur-dulur sedanten, Rauhning TPS, tanggal 9 Desember 2020. Coblos pilihan Anda, walaupun berbeda pilihan, tetap jaga kerukunan. Ingat, 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jangan golput. Pilkada ceria Cilegon berjaya. Ya, Anda kembali menyaksikan debat publik pertama Pilkada Kota Cilegon tahun 2020. Bagaimana, masih semangat paslon? Semangat. Baik, boleh tepuk tangannya untuk paslon kita? Luar biasa sekali. Pemirsa, gelaran debat publik ini tentunya disertai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sekedar mengingatkan, masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk saling bertanya dengan durasi 30 detik. Dan paslon lainnya langsung menjawab dalam kurun waktu 1,5 menit. Karena durasi pertanyaan cukup singkat, mohon pasangan calon memberikan pertanyaannya secara langsung. Sekarang kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Untuk durasi 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, bagaimana untuk paslon nomor 3 menyikapi MEA dalam melindungi masyarakat Kota Cilegon? Baik, terima kasih. Boleh, silakan paslon nomor urut 3 untuk dijawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Paslon nomor 1 telah mempertanyakan tentang Son 3 dalam hal ini. Tentunya jujur kami belum paham ya ini apa ya. Jujur, daripada saya menjawab tidak paham, lebih baik saya tanya. Masyarakat ekonomi ASEAN. Oh, masyarakat ekonomi ASEAN. Nggak masalah. Daripada kita jawab nggak nyambung, mari kita tanya dalam hal ini. Saya jujur. Ya tentunya dalam hal ini kalau berbicara kita masyarakat tentang ekonomi, kita berupaya untuk bagaimana semaksimal mungkin. Karena kita setiap daerah tetap bersaing ya, bersaing apalagi di daerah kita adalah Cilegon, tentunya bukan ASEAN lagi, bahkan go internasional. Tentunya bukan hanya sebagai ASEAN kita dalam hal ini ekonomi kita. Karena Cilegon adalah daerah dolar, tentunya kenapa? Kembali lagi kepada kesejahteraan dalam hal ini, untuk membangun masyarakat, untuk bagaimana bisa ekonomi kita adalah bukan tingkat ASEAN lagi, tetapi bahkan kita hitungannya adalah nasional, internasional. Bahkan Cilegon ini bukan ini adalah dolar. Bahkan bila perlu euro barangkali kita di Cilegon ini. Karena kenapa? Daerahnya daerah cukup potensi. Dan perdagangan di Cilegon ini adalah bukan produk yang dijual oleh lokal, tetapi internasional tentunya dalam hal ini. Makanya bagaimana kita memanfaatkan hidup di Cilegon ini untuk bisa belajar untuk bisa meningkatkan ekonomi secara internasional di dalam hal ini. Barangkali itu. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 3. Sekarang giliran paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Silakan, waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda. Ya, kalau saya pertanyaannya barangkali di dalam paslon nomor 1.
Motivasi Anda dalam hal ini, baik calon wali kota dan wakil wali kota, bisa maju di dalam konteks pilkada kota Cilegon ini, apa yang sebenarnya motivasinya? Barangkali itu pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator, terima kasih paslon nomor 3. Saya kira motivasi kita maju dalam pilkada ini adalah ingin memperbaiki dan melakukan perubahan di kota Cilegon yang sama-sama kita cintai. Jadi motivasinya, semangatnya itu. Kenapa? Karena kami juga adalah putra daerah. Kita itu kepengen kampung halaman kita juga maju. Kita kepengen daerah kita juga maju, berkembang gitu ya. Jadi jari orang Cilegon memang aja mengkenen baik. Nah, mudah-mudahan orang Indonesia ngerti bahasa Jawa Cilegon ya. Barangkali itu intinya itu, Pak. Terima kasih. Ya, kalau saya pribadi, kula produk lokal, saya putra daerah asli Cilegon, walaupun profesi saya di Jakarta. Kenapa saya pulang? Karena saya ingin berkontribusi untuk kota Cilegon, agar Cilegon lebih baik, lebih ramah terhadap pemudanya, sehingga pemuda-pemuda seperti saya tidak perlu jauh-jauh kerja sampai keluar kota. Karena Cilegon bisa menyediakan lapangan kerja yang layak, memberikan kesempatan kami, para pemuda, sehingga kami bisa menyalurkan apa yang menjadi keinginan kami, apa yang bisa menjadi profesi kami di kota Cilegon. Saya kira saya pulang ke Cilegon karena saya ingin Cilegon lebih baik lagi ke depannya, lebih sejahtera, lebih unggul, dan lebih makmur ke depannya. Amin. Amin. Masih ada durasi mau ditambah? Saya kira cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Untuk paslon nomor urut ganjil sudah bertanya dan menjawab. Saat ini giliran untuk paslon nomor urut genap. Ada paslon nomor urut 2 dan juga paslon nomor urut 4. Untuk paslon nomor urut 2 silakan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Untuk paslon 1 dan paslon nomor urut 3 silakan duduk. Baik. Waktunya 30 detik untuk paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentang visi misi 04, ini 5.000 beasiswa full sarjana dan penyerapan tenaga kerja 2.500 lapangan kerja. Yang saya tanyakan adalah 25.000 lapangan kerja. Yang saya tanyakan adalah ini lapangan kerja yang Bapak maksud ini adalah yang berkategori high skill, middle skill, atau low skill. Mohon dijelaskan secara jelas khususnya untuk lapangan kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tambahan bisa? Sudah tidak bisa Ibu, waktu sudah habis. Mohon maaf, terima kasih. Paslon nomor urut 2, silakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik. Oke, terima kasih. Tadi kami sudah jelaskan sebetulnya untuk 25.000 lapangan pekerjaan itu. Tadi ada buat UMKM, terus kemudian tadi pendidikannya SD, SMP, dan yang tidak sekolah, terus kemudian SMA, sekelas SMA, termasuk juga dengan yang usianya sudah pensiun, ditambah dengan yang sarjana tentunya. Ya seperti itu. Jadi konteksnya adalah bagaimana kota Cilegon ini berarti per tahun tetap 5.000. Situ tinggal dikali 5. Ya, tambahan Pak Wakil. Ya, pendidikan di kota Cilegon 20 tahun, kita masih berada pada rata-rata lama sekolah kita 9,7-9,8 tahun. Mayoritas generasi kita pendidikannya hanya sampai lulus SMA. Hanya sampai lulus SMP atau SMA kelas 1. Tentu ini tidak bisa high skill, ya. Dia harus middle skill ke bawah. Ya, tentu ini perlu kerja keras untuk berbicara dengan industri, perlu komunikasi yang baik dengan industri, dan tentu juga perlu pelatihan yang tepat yang bisa kita lakukan agar bisa disinergiskan dengan industri. Tetapi sektor UMKM sebenarnya sangat terbuka luas. UMKM ini sebenarnya lulusan SD, mereka bisa berbisnis, berwirausaha. Lulusan SMP juga bisa. Disinilah pelatihan kita, lembaga pelatihan kita akan lakukan untuk menumbuh kembangkan UMKM. Baik, cukup. Terima kasih. Paslon nomor urut 4 sudah menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Berikutnya paslon nomor urut 4 untuk bergiliran bertanya kepada paslon nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 4, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, di Cilegon terdapat lebih dari 1.000 industri, jumlah penduduk terkecil seprovinsi Banten, namun penganggurannya terus bertambah dan puncaknya pada tahun ini dari 18.383 meningkat menjadi 25.976. Hal ini mencerminkan selama 21 tahun belum ada pemimpin yang mampu mengatasi persoalan ini.
Pertanyaannya adalah rencana apa yang harus diselesaikan pengangguran ini di Kota Cilegon padahal dikepung oleh industri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari paslon nomor urut 4 kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Angka pengangguran itu pernah turun karena 2017 11 sekian, kemudian 2018 turun dan 2019 dengan 2020 itu adalah naik. Pertama yang menyebabkan juga tidak lain pandemi COVID secara nasional dan internasional ini juga akan mempengaruhi angka pengangguran menjadi tinggi. Tetapi kita kembali kepada karakteristik tentang bagaimana Cilegon kita katakan bukan padat karya, adanya padat modal. Makanya kenapa kita di pasangan urut nomor 2 itu menyiapkan lahan nanti di JLU untuk bisa dilakukan padat karya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan 9 program sukses tadi adalah sukses di ekonomi kreatif. Di situ kita membidik angkatan kerja untuk bisa dia bekerja secara mandiri dengan menyiapkan komunitas-komunitas yang ada, karena hampir sekarang anak-anak di era milenial itu lebih senang dia bekerja mandiri berwirausaha. Disinilah kita akan menyiapkan lahan-lahan semacam itu, tempat-tempat komunitas-komunitas yang bagaimana nanti bisa diberikan modal, pendampingan dan lain sebagainya. Baik, saya menambahkan, yang pasti kita juga akan meningkatkan kemudahan berinvestasi dengan melalui proses perizinan yang lebih mudah dan terintegrasi. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Ya, itulah tadi hadirin dan pemirsa, luar biasa sekali. Keempat paslon sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Boleh tepuk tangannya? Ya, segmen selanjutnya akan lebih menarik lagi. Tetap bersama kami, pemirsa. Kota Cilegon siap menyambut Pilkada Serentak 2020. Gunakan hak pilih Anda dengan cerdas. Pilih calon wali kota dan wakil wali kota yang berkualitas. Ayo, dulur-dulur sedanten, Rauhning TPS, tanggal 9 Desember 2020. Coblos pilihan Anda, walaupun berbeda pilihan, tetap jaga kerukunan. Ingat, 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jangan golput. Pilkada ceria, Cilegon berjaya. Hai warga kota Cilegon, ada apa sih di tanggal 9 Desember? Ayo kita cari tahu. Halo Pak. Halo. Pak, tahu nggak ada apa di tanggal 9 Desember 2020? Oh ya? Emang ada apa Mbak tanggal 9 Desember? Nggak tahu. Ada apa ya? Bu, tanggal 9 Desember 2020 bakal ada apa? Oh iya, Pilkada Kota Cilegon kan? Ada pilkada di Kota Cilegon. Ya, pada tanggal 9 Desember 2020, Pilkada Kota Cilegon kembali digelar. Pastikan Anda menggunakan hak pilih dengan bijak ya, dan patuhi penerapan protokol kesehatan pada saat pencoblosan. Yuk jangan golput dan jadilah penentu kemajuan Kota Cilegon 5 tahun ke depan. Ule ke milih, masa wong kono boten milih. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama. Ayo. Sudahkah Anda mengenal siapa calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon di Pilkada nanti? Ayo, kita kenali lebih dekat. Calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon periode 2020-2025. Nomor urut 1, Haji Ali Mujahidin SHI dengan Firman Mutakin SE. Keduanya merupakan pasangan calon dari jalur perseorangan atau independen. Nomor urut 2, Dr. Hajah Ratu Ati Marliati MM dengan Haji Sohidin SH.
Pasangan calon tersebut diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nomor urut 3, Haji Ie Iman Rohiman dengan Haji Awak SH. Keduanya diusung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Demokrat. Nomor urut 4, Haji Heldi Agustian SE/SH dengan Haji Sanuji Pentamarta SIP. Pasangan ini diusung oleh Partai Berkarya dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ayo, gunakan hak pilih Anda dan jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 demi Cilegon yang lebih baik. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker. Halo dulur sedanten, sampun uning botak wenten rolas housing baru waktu dulur sedanten nyoblos ning TPS. Yuk ilari uning. Pertama, pemilih rawu ning TPS wajib ngangge masker. Kekali nampi kelalen, jagejar nggih. Ketelu, sedereng langsung sampun nyoblos wenten tempat wiwisu tangan. Kepapat, ngukur suhu badan sedereng mancing TPS. Kelima, dulur sedanten diusungi sarung tangan plastik selama nyoblos. Keenam, sebagai tanda sampun milih seniki boten ngangge celup tinta atau napi seniki ditetes. Kepitu, daftar pemilih di setiap TPS paling kata 500 pemilih. Kewalu, KPPS yang tugas dilengkapi sereng APD lengkap seperti masker, face shield, lan sarung tangan. Kesana, kangge ngahindari antrian jadwal rohai pemilih diatur sereng C pemberitahuan. Selain itu, pemilih uga diendel ngangge masker, ngebate pulpen, lan ngebate identitas diri. Ke-10, TPS uga ayun disemprot disinfektan secara berkala. Ke-11, wenten bilik khusus kangge pemilih sing suhu tubuhnya ning dhuwur 37 derajat Celcius. Ke-12, ingat nape kumpul-kumpul tebihi kontak fisik selama ning TPS. Selama dulur sedanten patuh sareng protokol kesehatan nape khawatir rawuh ning TPS. Pemilihan sehat, yuk milih. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik pertama Pilkada Kota Cilegon tahun 2020. Pada segmen-segmen sebelumnya kita sudah menyaksikan bagaimana para pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan programnya untuk membangun Kota Cilegon 5 tahun ke depan. Agar publik semakin yakin dengan pilihannya, rasanya kurang afdol dan kurang tepat begitu ya, tanpa menyampaikan alasan serta ajakannya pasangan calon mengapa rakyat Cilegon memilih masing-masing pasangan calon. Pada segmen terakhir ini, kita akan mendengarkan argumen penutup masing-masing pasangan calon. Kepada paslon nomor urut 1, kami persilakan dengan durasi waktu 1,5 menit. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, khususnya Bapak Kapolres beserta TNI dan Polri yang telah senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban agar pilkada berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada iNews TV beserta rekan-rekan media dan para wartawan. Terima kasih juga khususnya kami ingin sampaikan dan persembahkan kepada semua tim sukses dan semua tim pendukung dan masyarakat Kota Cilegon yang telah mempercayakan kepada kami untuk maju sebagai calon perseorangan atau independen dengan nomor urut 01. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Firman Mutakin sebagai calon wakil wali kota. Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih. Saya sebagai putra daerah, saya bangga bisa mendampingi Bapak Haji Ali Mujahidin karena dedikasinya luar biasa buat Kota Cilegon. Insya Allah dengan program Rolas Karse kami bisa menjadi solusi untuk permasalahan di Kota Cilegon. Dukungan dan doa kami harapkan semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Cilegon. Dan
kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita dan tujuan kami. Bahwa seluruh lapisan masyarakat yang menginginkan adanya sebuah perubahan, mari kita satukan tekad, satukan cita-cita, satukan tujuan, satukan mimpi dan satukan harapan untuk mari kita bersatu pada tanggal 19 Desember 2020. Jangan lupa coblos nomor 1. Cukup? Boleh tepuk tangan? Terima kasih. Selanjutnya kalau paslon nomor 1 sudah menyampaikan ajakannya, selanjutnya paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan ajakannya masyarakat Cilegon mengapa harus memilih paslon nomor urut 2. Dimulai dari saat Anda berbicara, waktu 1 menit 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 2 Hajah Ratu Ati Marliati dan Haji Sohidin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada partai koalisi yang telah mengusung kami dan khususnya kepada tim relawan yang tersebar di Siantaro Kota Cilegon. Terima kasih atas kerja keras yang menyegarkan harapan masyarakat Cilegon untuk masa depan yang lebih baik. Kami paslon nomor urut 2 siap mengemban amanah untuk membangun Kota Cilegon agar mempunyai efek pada kesejahteraan dan perbaikan kualitas kehidupan. Kami juga berterima kasih kepada para alim ulama, para kiai, pimpinan pesantren, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Kota Cilegon yang telah memberikan doa dan dukungan atas perjuangan kami. Dukungan ini sangat penting agar dapat diyakini dapat memimpin Cilegon dengan amanah. Masa depan Kota Cilegon hanya bisa diraih bila kita bergandengan tangan. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bersatu, bahu-membahu agar Kota Cilegon menjadi rumah kita semua. Jangan lupa untuk memilih pasangan nomor 2, Hajah Ratu Ati Marliati dan Haji Sohidin. Kita ingin Cilegon sukses tak boleh henti dan milik kita semua. Mengakhiri closing statement ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Beli kelapa bersama Wulan ke Kota Jember. Kain ulos untuk ibu mengandung. Jangan lupa 9 Desember, coblos yang pakai kerudung. Boleh tepuk tangannya? Baik. Terima kasih telah tadi pemaparan dan juga ajakan dari paslon nomor urut 2. Kesempatan yang sama juga kita berikan kepada paslon nomor urut 3 untuk mengajak masyarakat Cilegon memilih dan mengapa harus memilih paslon nomor urut 3. Silakan paslon nomor urut 3, waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta, terutama moderator, juga Pak Kapolres, dan juga para pendukung, baik calon paslon nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillah tidak ada suatu jarak apapun antara kami. Dalam hal ini tentunya saya manusia, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya menyampaikan sesuatu yang ingin sampaikan dalam pencapaian perekonomian daerah yang mempunyai daya saing di tingkat nasional, maka kami IAWAB akan mengoptimalkan pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat sektor industri, perdagangan, dan jasa sebagai potensi untuk menunjukkan ekonomi, kesehatan, sosial, keagamaan, dan pendidikan sebagai sektor unggulan Kota Cilegon. Pembangunan industri di Cilegon menjadi solusi bagi peningkatan ekonomi daerah apabila stakeholder yang ada mampu meningkatkan kembali komitmen stakeholder terhadap buatan tenaga kerja dan dana CSR yang harus tepat guna untuk masyarakat Kota Cilegon, memberikan kesempatan dan kemudahan seluas-luasnya kepada pengusaha lokal untuk dapat berpartisipasi dan bermitra dengan industri yang ada di Kota Cilegon, meningkatkan kemitraan bersama UMKM melalui program penerapan industri hulur ke hilir, menjamin kesejahteraan layanan pendidikan yang berkualitas, pengembangan pendidikan formal dan non formal. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 3. Boleh tepuk tangan ya? Kita berikan kesempatan yang sama seperti paslon nomor 1, 2, dan 3. Paslon nomor urut 4 silakan memberikan alasan mengapa masyarakat Cilegon harus memilih Anda. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui perjalanan panjang selama 13 tahun, mengumpulkan fakta dan data sampai dengan saat ini bahwa di Cilegon ada 150 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 11, berbanding 1 SMP negeri dibagi dengan 13, diperbutkan 13 SD negeri. Bahkan di satu kecamatan di Purwakarta, tahun ini baru akan dibangun, sampai sekarang belum dibangun.
Di Kecamatan Jombang 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1 yang berdiri tahun 58, dan di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 1 berdiri tahun 80. Hal inilah salah satunya yang menyebabkan ketertinggalan putra-putri daerah. Maka saya berharap adanya harapan orang-orang miskin, orang-orang yang gak mampu ke depan untuk dapat mengenyam pendidikan sampai tinggi, dan insya Allah mereka bisa kita dorong dengan full sarjana, dan insya Allah mereka bisa membahagiakan keluarganya, masyarakatnya, dan ini harapan kami berdua untuk kesejahteraan Kota Cilegon ke depan. Kami punya niat yang kuat, kami punya kesungguhan dan kerja keras, kami punya visi, misi, program, dan janji kampanye. Mulai dari 25.000 lapangan pekerjaan, membangun 8 stadion mini, pusat hobi dan komunitas. Oleh karena itu kami sangat siap menjaga amanah ini. Napi Kelalen, coblos nomor 4. Tanggal 9 Desember 2020, mari sarang-sarang coblos nomor 4. Orang Kubang sempat pergi ke kali untuk berenang. Nomor 4 pasangan Heli Sanuji, mari kita doakan semoga menang. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan ya yang meriah? Baik hadirin dan pemirsa, debat publik pertama Pilkada Kota Cilegon tahun 2020 usai sudah. Tibalah kita di penghujung acara. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, hadirin, pemirsa dan juga pasangan calon. Sebelum acara usai, saya mengajak kepada semua pasangan calon untuk saling memberikan salam sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Boleh bersalaman? Silakan, saling bersalaman. Ya. Ibu. Baik. Protokol. Ya, siap. Kita beri tepuk tangan, hadirin sekalian, luar biasa sekali meskipun tadi memberikan debat yang cukup panjang, tetapi mereka tetap berdamai, tidak ada ketegangan di antara masing-masing pasangan calon ini. Baik. Pemirsa, kepada Anda warga Kota Cilegon, jangan sia-siakan hak pilih Anda pada 9 Desember mendatang. Tetap jaga persatuan dan jangan mudah terprovokasi. Karena tegaknya demokrasi ada di tangan kita semua. Mewakili penyelenggara, saya Aprilia Putri, undur diri. Sampai jumpa. Pemilihan wali kota serta wakilnya 9 Desember 2020. KPU siap untuk melayani Anda demi masa depan Cilegon tercinta. Pemilihan wali kota serta wakilnya 9 Desember 2020. KPU siap untuk melayani Anda demi masa depan Cilegon tercinta. Sukseskan pemilu